Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga buka suara soal pemain naturalisasi selanjutnya setelah Ula Romeni dan sekaligus menjawab soal rumor pemain Jepang yang masuk radar. PSSI saat ini tengah bekerja untuk menaturalisasi Ula Romeni agar bisa membela timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tahun depan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Setelah proses naturalisasi Ula Romeni nantinya selesai, timbul pertanyaan tentang sosok pemain keturunan berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Beredar nama yang disebut-sebut masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi seperti Miliano Jonathans, Jairo Riedewald, dan pemain Jepang yang disebut-sebut punya darah Indonesia, Ayase Ueda. Arya Sinulinga mengatakan bahwa publik sebaiknya mau kemakan hoaks yang menyebut bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi selain Ula Romeni. Banyak banget berkembang nama-nama. Enggak usah jauh-jauh dulu nama-nama yang berkembang yang ada dulu yang sekarang kita proses. Jadi enggak perlu berandai-andai. Jangan mau kemakan hoaks yang mengatakan ini itu, ujar Arya Sinulinga. Dia pun mengetahui ada rumor soal Ayase Ueda yang disebut-sebut masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain Feyenoord berusia 26 tahun ini disebut-sebut punya darah Indonesia meski sampai saat ini belum ada bukti valid yang menunjukkan hal tersebut. Kemarin tiba-tiba ada yang bilang ini ada pemain Jepang yang dinaturalisasi, hoaks, katanya. Arya Sinulinga pun memastikan bahwa sampai saat ini belum ada nama lain selain Ula Romeni yang masuk kantong Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk dinaturalisasi. Sampai hari ini belum ada di kantong Pak Ketum yang dikasih ke kami. Jadi kita bisa bilang belum ada itu, nanti saja lihat perkembangannya, katanya. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih memerlukan usaha panjang. Saat ini, skuad Garuda telah menjalani 6 pertandingan grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Menjelang laga krusial ini, Shin Tae-yong bersama PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. PSSI terus berusaha meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat tim secara keseluruhan, khususnya dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Beberapa pemain asal Eropa sudah resmi menjadi WNI dan kini membela skuad Garuda. Tidak mengherankan jika grup C menjadi sorotan utama, mengingat di dalamnya terdapat tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sering kali lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, sementara Indonesia dipandang sebagai underdog di atas kertas. Namun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu tim yang mendapatkan perhatian. Sorotan ini berfokus pada perkembangan pesat skuad Garuda di pentas internasional yang seiring dengan kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Gencarnya PSSI merekrut pemain diaspora dari Eropa telah membuat tim-tim lawan di ASEAN merasa iri. Pasalnya, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hom Hae, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes, dan Jordi Amat adalah pemain dengan pengalaman yang cukup matang di Eropa. Selain itu, ada juga talenta muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choi Aon, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot yang dianggap sebagai prospek cerah. Kehadiran Martin Paes, Kevin Dix,
Mads Hilgers, dan Eliano Reijnders yang baru-baru ini memperkuat timnas Indonesia juga semakin memperkokoh kekuatan tim. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Ula Romeni juga diperkirakan akan segera bergabung. Dengan line up yang menjanjikan ini, tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak lagi menganggap Indonesia sebagai tim yang lemah.